Jisoo. Mereka tidak percaya padaku itu sudah biasa. Tapi kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Nona Pei. Tuan Ji. Aku antar kamu. Kejadian kemarin agak aneh. Tapi aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Tenang saja, aku percaya padamu. Kamu percaya padaku. Lebih tepatnya bukan percaya. Aku ada di pihakmu. Pei Yuan. Asistenmu sendiri tidak bisa ditemukan. Datang ke rumahku untuk mencari. Aku lihat dia pergi denganmu. Lelaki dan wanita sendirian di satu ruangan di malam hari. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman? Dia sedang tidak baik-baik saja. Ganming. Antar kamu pulang. Aku tidak pulang. Minumanku. Jisoo. Datang ke rumahku di tengah malam untuk mengambil orang. Terlalu jauh kan? Pei Yuan. Sekarang bukan waktunya untuk marah-marah. Ikut aku. Siapa yang marah-marah sama kamu? Aku kasih tahu ya. Sekarang kan. Tapi ini sudah jam pulang kerja. Kamu tidak bisa mengaturku. Jizong, semua yang menyebarkan rumor tentang Nona Pei. Sudah aku suruh hire menanganinya. Anda benar. Pelaku utamanya adalah Wakil Direktur Ji. Awasi terus pergerakannya. Jangan biarkan dia menyakiti Pei Yuan lagi. Ya. Karena Anda begitu khawatir dengan asisten Pei. Mengapa Anda membiarkan Wakil Direktur Ji memindahkannya ke sisinya? Walaupun Direktur Ji setuju itu. Masalah ini. Kamu datang dari mana? Aku tidak boleh datang ya. Pei Yuan, lihat dasiku miring tidak? Jizong, Anda jangan terlalu banyak pikiran. Asisten Pei mungkin hanya sedang marah. Posisi Anda di hatinya benar-benar tak tergantikan. Tentu saja. Jizong, kopi Anda. Bagaimana? Lumayan. Latihan di Siuya. Dulu saya sering mengeluh rasanya tidak pas, bukan karena terlalu pahit, ya terlalu manis. Sekarang dipikir-pikir, ini juga bukan sepenuhnya buruk. Kenapa? Karena begitu. Anda baru suka kopi yang saya buat sekarang. Ayo pijat bahu saya. Saya tidak bisa. Anda tidak bisa. Di Siu.
Saya tidak. Itu lebih baik. Baik. Ada apa? Pei Yuan keluar. Jizong, saya sekarang bukan asisten Anda lagi. Tapi Anda masih karyawan real estate Huan Yu. Sebagai atasan Anda. Ji Xiu. Anda sekarang di depan saya. Menggunakan status direktur untuk menekan orang. Bagaimana masakannya sesuai selera? Sangat mewah. Ini saya sengaja minta tante buatkan untuk Anda. Terima kasih sudah repot-repot. Anda benar-benar tidak mau kasih muka ya, Anda benar-benar mau tinggalkan saya sendirian. Kak Xiu. Akhirnya saya bertemu Anda. Kenapa Anda datang? Saya ingin makan dengan Anda, apalagi dia saja bisa datang, kenapa saya tidak? Pei Yuan adalah tamu yang saya undang. Juga orang yang saya kejar. Setelah makan malam saya akan ajak dia ketemu kakek. Zesheng. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Takut apa? Saya memang ingin semua orang tahu. Nona Pei, saya benar-benar iri pada Anda. Zesheng begitu baik pada Anda, tidak seperti beberapa orang. Kak Xiangwan, siapa yang kamu maksud dengan orang-orang tertentu? Siapa lagi kalau bukan dia? Setiap hari ceroboh. Sampai sekarang gaunnya belum juga dipesan. Lin Xiangwan ngomong apa sih? Kalau kamu berani bicara, aku berani bikin proyekmu gagal. Kamu pikir aku takut sama kamu? Kak Xiangwan, beneran kamu mau bertunangan sama Kak Xiu? Udah kubilang cocok-cocokan aja. Orang-orang tertentu udah mati-matian. Penjan jadi burung phoenix di atas dahan. Tapi ujung-ujungnya sia-sia. Song Sihui. Kamu ngomongin siapa? Yaitu orang yang kamu kejar. Wanita yang tahu dia jadi selingkuhan. Foto mesumnya udah tersebar di kantor, dia sendiri tahu apa yang dia lakukan. Dia sendiri yang tahu. Bilang lagi. Sudah Zesheng. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku antar kamu. Kak Xiangwan, kenapa kamu nggak kejar dia? Makan aja. Ji Xiu. Zesheng. Aku di mobilnya. Jishu, ngapain kamu ambil HP-ku?
Lin Zong. Kalian baik-baik aja. Alhamdulillah Ji Zesheng nggak kejar kita. Kali ini terima kasih udah mau bantu kita Brating. Kalau bukan kamu, kita beneran nggak tahu harus gimana. Nggak apa-apa. Kakek emang suruh aku jadi antagonis. Biarlah kalian berdua bisa bersama. Kalian mau aku bantu? Sisanya? Oke. Kamu pergi atau enggak, kalau enggak aku telepon polisi. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi tolong kasih aku beberapa menit. Biar aku jelasin. Kamu harus tahu. Ayahnya Ji Zesheng adalah anak haram kakekku waktu aku 10 tahun. Mobil orang tuaku tabrakan dengan mobil paman saya. Orang tua saya tidak bisa diselamatkan. Dalangnya. Dia hampir selalu dendam secara obsesif terhadap orang tua saya. Akhirnya berkembang menjadi penyakit mental. Akhirnya sama-sama rugi. Itu adalah saudara. Benar. Tapi kakek takut. Selama ini. Tapi aku tidak menyangka. Bukan salahmu, aku bilang. Bagaimana mungkin kamu bisa dibuat bodoh? Tidak heran, hari ulang tahunku. Sepertinya sedang menelepon seseorang. Hubungan Ji Shiyudan Pei Yuan memang tidak biasa. Awasi baik-baik. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Kamu mengambil dokumen di kantor detektif, lalu memotret dokumen di kantor Ji Xiu. Mereka mungkin sudah mencurigaimu. Pei Yuan. Baru kemudian tahu, ternyata Han Meimei selalu menjadi orangnya. Kamu sebelumnya menugaskan kantor pengacara untuk menyelidiki Judahong yang berkolusi dengan Ji Zesheng, menggelapkan uang negara, juga dirampas oleh Han Meimei. Aku memanfaatkan kesempatan saat dia membawaku pulang minum dan menemukan dokumen itu. Dia sedang sedih, aku menemaninya minum beberapa gelas. Lihat. Dengan foto-foto ini, dan bukti dari Han Meimei ditambah dengan yang kemarin, video Ji Zesheng menyuruh orang menyakitimu seharusnya segera bisa menutup kasus ini. Pei Yuan. Kemarin malam aku mengikuti Pei Yuan dan Ji Xiu, dan menemukan mereka tidak lama bertengkar. Malah terlihat sangat akrab. Ji Xiu tinggal di rumah Pei Yuan sepanjang malam. Tidak menyangka Pei Yuan punya kemampuan seperti itu. Ji Zong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Xiu dan Pei Yuan sepertinya sudah mengumpulkan banyak bukti yang merugikan kita. Aku takut. Takut apa? Kalau Ji Xiu mau main kotor, aku juga nggak akan sungkan. Ji Zong bersembunyi di selokan dengan uang jutaan. Sekarang, Rapat selesai. Xiu hari ini kelihatan senang ya. Proyek di daerah Huitong berjalan lancar. Ya wajar aja senang. Baguslah. Tapi sebagai kakak aku ingetin kamu, jangan terlalu jumawa saat senang. Nanti jatuhnya lebih sakit.
Permisi, ini kakaknya Pei Ce ya. Anda siapa? Aku teman sekelas Pei Ce. Kami tadi pergi piknik ke alam tapi dia terluka. Apa kalian di mana? Aku langsung ke sana. Pei Ce. Jizong. Pei Yuan. Ternyata benar kau Pei Yuan mana? Dia sekarang baik-baik saja. Kita berdua seharusnya ngobrol baik-baik. Dia nggak bersalah. Apapun yang terjadi hadapi aku saja. Hadapi kamu kuat enggak? Berani-beraninya kamu aku kasih tahu. Kalau kamu berani sentuh dia, aku bikin kamu nggak bisa ketemu Pei Yuan lagi. Berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Kamu pasti sangat marah sekarang. Tapi aku kasih tahu penghinaanmu ini nggak ada apa-apanya dibanding aku. Kenapa kita sama-sama punya darah Ji, tapi aku harus lebih rendah? Seharusnya aku bisa hidup bahagia seperti kamu. Tapi semuanya karena kamu. Karena kamu yang mengambil segalanya. Si tua bangka itu adalah kaki tanganmu. Kamu mau tahu kenapa? Karena ayahmu adalah pembunuh orang tuaku. Selama ini kakek nggak kasih tahu kamu kebenarannya. Dia takut kamu terluka, dia selalu bilang. Kita ini satu darah. Ngapain saling menyakiti? Begitukah caramu membalas budi? Kamu pikir aku akan percaya kata-katamu? Kamu pikir aku akan percaya cerita keranganmu? Baiklah Jishiu. Jangan buang-buang waktu lagi hari ini, kamu kehilangan satu tangan. Lalu keluar dari perusahaan. Aku akan melepaskan Pei Yuan bagaimana? Transaksi ini masih menguntungkan Kamu kan? pikir kalau aku melakukan seperti yang kamu katakan aku akan berhasil. Kamu bisa keluar dengan selamat. Sekarang masih ada waktu untuk berbalik lepaskan Pei Yuan. Aku bisa menganggap. Kamu sampai sekarang masih berpikir aku bisa berbalik ya? Apa kamu pikir aku sangat ingin menjadi kakakmu? Kamu masih berpikir aku sangat ingin menjadi cucu Jian tua itu? Seumur hidupku aku paling benci orang seperti kamu yang merasa tinggi. Bukannya kamu ingin menyelamatkan Pei Yuan, aku bertahu, kamu dia tidak ada di sini. Kamu Jishiu yang terkenal. Juga akan jatuh karena wanita. Kamu pikir aku akan melakukan penculikan? Hal seperti ini tentu diserahkan pada Judahong si penjahat. Sedangkan aku hanya bertugas membawa kamu menemui orang tuamu. Kamu siapa kamu? Sadar ya Nona Pei. Kamu seharusnya sudah melihat fotoku di data kantor detektif. Bagaimana? Begitu cepat lupa. Judahong. Apa yang kamu inginkan? Ini tidak perlu kamu tahu. Judahong, sekarang kamu melakukan kejahatan ekonomi. Paling banyak dihukum 10 tahun, tapi sekarang kejahatan penculikan sudah berbeda. Kalau kamu tidak segera menghentikan ini, nanti akan menyesal, tidak ada gunanya. Nona Pei, kamu terlalu naif. Di dunia ini ada hal yang lebih menakutkan daripada penjara. Banyak sekali. Kalau aku melepaskanmu sekarang menurutmu, Jishiu akan membiarkanku. Kamu salah pikir. Aku hanya seorang asisten biasa. Dan segera akan keluar dari perusahaan. Kamu pikir apa alasan Jishiu akan peduli pada hidup matiku seorang asisten? Menurutku orang yang sebenarnya kamu takuti adalah Jizesheng, kan kamu. Di ponselku ada bukti Jizesheng memerasmu. Bagaimana belum menemukan sinyal ponsel, kakakku, jangan buru-buru. Aku juga belum menemukan sinyal kakakmu.
Sudah. Jizong, aku menerima sinyal dari Pei Yuan. Baik, aku akan mengirimkannya padamu. Dengarkan aku karena semua ini. Kamu mengambil risiko bersamanya. Tidak sepadan. Ji Zesheng adalah cucu keluarga Ji. Bagaimanapun juga, kakek ketua Ji pasti akan memaafkannya. Tapi kamu siapa yang akan peduli padamu? Diam. Pei Yuan. Jangan mendekat. Baik. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Letakkan pisau itu apa yang kamu inginkan. Aku bisa memenuhi semuanya. Aku sudah terdesak sampai ke titik ini. Kamu pikir aku akan percaya kata-katamu? Aku ingin 10 juta tunai, dan sebuah mobil off-road. Jangan melapor ke polisi, jangan mengikuti. Baik. Lin Che. Siapkan 10 juta dan sebuah mobil off-road cepat. Apa yang kamu inginkan sudah aku penuhi. Letakkan pisau itu. Jangan bergerak, lepaskan aku. Jangan bergerak, kakak. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tanganmu kenapa berdarah? Tidak apa-apa, luka kecil tidak akan mati. Maaf, ini semua salahku. Bodoh. Aku yang tidak melindungimu dengan baik. Orang di depan matamu mengalami hal besar seperti ini. Bagaimana kamu masih berani datang ke Ini rumah memang kami? kesalahanku. Tapi aku jamin, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Sudah-sudah, jangan marahi dia lagi. Kamu bilang kalau bukan karena dia. Bagaimana kita bisa mengalami hal seperti ini? Kenapa kamu mendorongnya? Kakak, Aku baru saja pulih. Biarkan aku tenang sebentar. Bagaimana tanganmu? Baik-baik saja. Sakit tidak? Gak apa-apa, lukanya terlihat agak menakutkan tapi sebenarnya gak sakit sama sekali. Salah aku kalau bukan karena aku. Nggak bakal kamu terluka parah kayak gini. Ngomong apa sih kalau bukan karena aku? Gak bakal kamu diculik orang. Yuan, kamu bisa maafin aku nggak? Aku juga nggak pernah nyalahin kamu kok. Haus aku bantuin ya? Aku bisa sendiri kok. Ayo. Terima kasih. Kamu juga mau? Xiao Pei, gimana kabar kalian? Jidong, aku baik-baik aja. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba jadi lemes banget. Barusan kan masih lincah. Kalian berdua siu. Ambilin aku secangkir teh. Aku aja sih. Jizong, dia terluka. Luka dia itu nggak parah kok, udah hampir sembuh. Lagian, dia dari kecil nggak takut sakit. Ngeliat aku ngapain cepetan gih. Xiao Pei, kamu nggak usah khawatir. Zesheng dan Judahong. Sisanya, aku sama Xiu yang urus. Nggak nyangka, kebodohan yang aku lakuin waktu muda, sampai bikin kalian kena imbasnya. Jidong, kamu nggak usah nyalahin diri sendiri. Aku sama Xiu kan baik-baik aja. Iya. Kalian nggak tahu dulu. Kalau bukan karena aku yang sok tahu,
dan ragu-ragu. Zesheng. Ayahnya Zesheng dulu yang merancang kecelakaan. Sampai bikin orang tuamu meninggal. Dia sendiri juga terluka parah tapi nggak mati. Waktu itu, aku takut aib keluarga ketahuan. Jadi aku bilang keluar. Padahal, aku ngirim dia ke rumah sakit jiwa. Aku sebenarnya ingin membesarkan Zesheng. Untuk menikmati sisa-sisa, ikatan ayah dan anak antara kami. Tapi tidak disangka, Di dalam hati Zesheng. ternyata telah menumpuk begitu banyak kebencian. Kakek. Ji Zesheng sekarang berada dalam situasi ini. Semuanya adalah akibat perbuatannya sendiri. Benar Pak Ji, meskipun Ji Zesheng mengalami ketidakadilan yang besar, berbuat jahat adalah pilihannya sendiri. Baiklah. Jangan dipikirkan lagi. See you. Beberapa hari ini, kalian istirahat yang baik. Setelah tubuhmu pulih, aku akan menetapkan urusan kalian berdua. Nonik, maaf, apakah kamu sendirian? Aku. Maaf, dia punya pacar. Maaf. Jizong, apakah kamu salah paham? Kapan aku jadi pacarmu? Bukankah begitu kita bersama? Melewati begitu banyak hal sudah lama. Sudah lama apa mengkonfirmasi hubungan? Juga perlu pengakuan. Apa kamu tidak tahu itu Tuan Presiden? Kalau aku mengaku sekarang masih ada waktu. Pei Yuan. Aku mencintaimu. Kalimat itu sudah kamu ucapkan berkali-kali. Berbeda. Sebelumnya entah di dalam skenario. Atau berakting di depan Ji Zesheng. Tapi kali ini, aku sungguh-sungguh. Meskipun aku pernah menipumu. Dan melakukan hal yang tidak baik padamu. Tapi aku berjanji mulai sekarang. Tidak akan ada hal seperti itu lagi. Kamu kan hanya pulih ingatan dan tidak memberitahuku. Kenapa seolah-olah kamu berselingkuh? Kalau begitu, apakah kamu memaafkanku? Apa kamu bodoh kalau aku tidak memaafkanmu? Buat apa aku kesini denganmu? Tunggu sebentar. Cepat terima dia. Kamu masih menunggu apa? Jangan langsung menerimanya begitu saja. Kita harus menjaga sikap. Ngapain kamu tarik kembali? Bukannya kamu tidak setuju. Siapa bilang aku tidak setuju? Aku hanya merasa keadaan tadi tidak benar. Jelas-jelas aku ini bos besar. Dan kamu adalah suamiku yang pemalu dan keras kepala. Proposal juga seharusnya dilakukan olehku. Berikan tanganmu biar ku pasangkan cincin ini. Lalu kamu. Cepat lepaskan kakakku.
Kamu. Apakah kamu beli atau tidak? Mau beli apa nggak sih? Kalau nggak mau beli jangan pegang-pegang. Mengganggu bisnisku. Kok pelit banget sih? Toko ini milikku. Diam. Aku suka pelit ya pelit. Pergi sana. Ngapain bikin onar? Cepat pakai baju kamu. Baju kamu sudah kubungkus semua. Terima kasih Bibi Zhang. Kasih kamera itu padaku. Kenapa? Apa dasarnya? Berani menginvasi hak potret dan privasi orang lain. Aku peringatkan kamu, kalau berani mempublikasikan foto-foto ini di berita, kami akan melaporkanmu. Silakan laporkan saja. Paling-paling aku cuma bayar denda. Bos besar dari Huanyu Real Estate. Kalau sampai ketahuan bersama orang macam kamu, Yang tak pantas dilihat. Muka bakal habis. Kasih kamera itu padaku. Jangan sentuh kameraku. Lepaskan, aku tunggu saja nanti. Xiu cepat lari. Berhenti. Ini rumahku, ayo masuk. Ngeri banget, ngeri banget. Selamat tinggal bahaya. Coba lihat dirimu tadi terlalu gegabah, bagaimana kalau ada apa-apa? Tapi mereka mau memukulmu. Tidak apa-apa, aku tidak marah. Terluka. Tidak apa-apa. Cedera kecil ini sembuh sendiri. Oke, aku akan datang sendiri. PI total. Katakan yang sebenarnya. Apakah ada yang salah dengan perusahaan? Aku tahu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa tinggal? Barusan. Mengejar kami di toko pakaian. Orang yang berutang kan? Anda tidak perlu menghindar, karena aku memutuskan untuk bersamamu. Aku harus berbagi kesulitan denganmu. Tidak apa-apa, tidak punya rumah besar. Kami tinggal di sini. Sampai karir Anda membaik. Apakah dia salah paham? Aku akan membawanya kembali ke vilanya. Saya sudah di sini dan mencoba untuk pulang sebelum Aceh berkemas, tapi dari pengamatan kami hari ini, Siu akan secara acak dalam naskahnya. Menambahkan pengaturan. Apa yang tidak bisa dia katakan? Selama tidak melibatkan pekerjaan, kau akan melakukan yang terbaik. maka Anda bisa memikirkannya. Aku dalam kondisi yang sulit. Selama aku bisa bersamamu. 2 orang 3 kali makan 4 musim. Tidak masalah jika kondisinya buruk. Bagaimana mungkin ada pria di keluarga kita? PI siapa dia? Siapa kakak? Adik ipar. Siapa adik iparmu? Mereka
Mereka bercanda denganmu. Kau tidak punya selera humor. Rekan-rekan saya. Jadi dia meminjam waktu di rumah kita. Saudaraku belum tahu hubungan kita. Jangan bicara. Mengapa? Taat. Apa yang kau katakan? Berapa lama dia akan tinggal? Sulit dikatakan. Kalau gitu dia tidur di mana malam Tentu ini? aja tidur di kamarmu. Kalau aku gimana? Kalian tidur bareng aja. Kak. Kak apa kak? Baik-baik ya, jangan bertengkar. Dengar nggak? Aku bentar lagi balik, kamu baik-baik ya. Kamu beneran teman kerja kakakku ya? Kok aku nggak percaya ya? Kalau kamu nggak percaya ya udah nggak bisa apa-apa. Kamu ngomongnya selalu bikin kesel gini ya? Aku nggak maksud bikin kamu kesal. Aku datang untuk gabung ke keluarga ini. Bukan untuk memecah belah keluarga ini. Kamu cowok ngomongnya kok kayak cewek banget sih. Aku peringatin kamu. Jangan sampai kamu masuk ke kamar aku dan kakakku. Awas aku gebukin kamu. Kalau dilihat gini, dia kelihatannya memang kasihan ya. Seorang CEO kehilangan ingatan. Pagi dikejar-kejar paparazi, malamnya tidur di sofa. P.I. Zong. Kok kamu tidur di sini, kan aku suruh kamu tidur satu kamar sama Aceh. Apa dia ganggu kamu? Aku cari dia dulu. P.I. Zong ini. Aku yang mau tidur di sofa. Jangan salahin Aceh ya. Jangan sampai karena aku hubungan kalian jadi rusak. Sebenarnya gimana sih, kamu jujur aja sama aku. Kalau gitu kamu janji dulu sama aku. Kalau aku kasih tahu. Kamu jangan marah ya. Makan-makan. Kak, sebelum hari ini. Aku kira kamu udah tahu. Aku nggak pernah makan terong. Juga nggak makan wortel sama paprika. Kamu udah gede kok masih pilih-pilih makanan sih. Maaf adik ipar P.I. Zong. Mungkin dia mau ngebantu selera makan aku. Diam. Awas aku gebukin kamu. Kamu yang diam. Kemarin kamu yang usir Jisoo keluar kamar ya. Aku udah bilang sama kamu, kalian baik-baik aja kok, gimana? Sekarang apa yang saya katakan tidak ada artinya ya? Kenapa kamu hanya mendengar satu sisi ceritanya? Kamu tidak tahu. Dia selalu melawan saya setiap 3 menit. Bukan mencuri tisu toilet saya saat saya di toilet. Ia menambahkan wasabi ke mie instan saya. Mulut saya sampai sekarang masih bengkak. Dia sudah dewasa bisa main permainan kekanak-kanakan seperti itu. Saya juga sudah 16 tahun, kamu pikir saya masih anak SD ya? Peiwan di rumah ini. Apakah tidak ada tempat untuk saya? Rumah kita 50 meter persegi masih tidak ada tempat untukmu. Saya tidak. P.I. Zong. Kalau begitu lebih baik saya yang pergi. Saya tidak ingin kalian berdua. Saya tidak bermaksud membuat masalah. Susah payah.
akhirnya berhasil meyakinkan dia untuk pergi bekerja dengan baik. Pei Yuan, apakah daftar ini salah? Kenapa kamu tidak ada di dalamnya? Apakah ini aneh? Setiap hari gaji putih tapi tidak bekerja. Tentu saja tidak bisa jadi tetap masih bengong apa. Cepatlah membereskan barang-barang dan pergi. Maaf ya saya. Sekarang mungkin belum bisa pergi. Asisten Pei, kantormu sudah siap. Jizong meminta saya untuk mengundangmu ke Baik. sana. Sekalian beritahu semua orang mulai hari ini. Jizong akan bekerja di cabang apa? Jizong bekerja di sini. Saya tidak salah dengarkan. Siapa asistennya kamu pasti salah. Bagaimana mungkin dia bisa jadi asisten? Kepala Wan mengangkat Pei Yuan sebagai asisten. Adalah keputusan Jizong. Artinya kemampuan pribadi asisten Pei sangat kuat. Saya ingin bertanya atas nama Jizong talenta seperti ini. Kenapa kamu tidak membuatnya tetap? Rendah hati. Bagaimana Jizong? Sampai saat ini semuanya normal. Tapi asisten Pei Jizong sekarang seperti ini. Bagaimana dia setuju untuk bekerja di perusahaan? Dan bahkan tampil tanpa celah. Ini sederhana, saya hanya bilang padanya. Perusahaan ini adalah investasi saya untuknya. Kalau dia mau masuk ke keluarga Pei, dia harus belajar jadi CEO yang mandiri. Dan aku akan menyamar sebagai asisten pribadinya untuk membantunya di samping. Keren. Jizong, Proyek ini sama sekali tidak memenuhi standar. Ulangi. baik Jizong. Pertemuan kita dengan pihak Australia ditunda. Katanya pihak mereka ada urusan mendadak. Jeda waktu ini. Suruh beberapa wakil presiden menunggu di ruang rapat. Baik. Bagus sekali. Instingnya sebagai CEO. Pei Yuan. Berikan file di meja itu padaku. Baik. Tadi aku aktingnya bagus enggak? Lumayanlah. Kamu tahu nggak tadi aku tegang banget? Jizong. Pertemuan dengan Australia itu lagi. Maaf ganggu, silakan lanjutkan. Gimana Pei, asisten sudah terbiasa dengan jabatan baru? Urusanku banyak tapi wewenang kecil itu sih nggak bisa disebut jabatan. Masih perlu waktu untuk beradaptasi. Masalahmu dengan Jiu sudah selesai. Sudahlah, sekarang aku pergi ke luar negeri untuk refreshing. Biar nggak lihat dia jadi nggak kesal. Pei Yuan sebenarnya gimana sih? Kemarin masih dianggap remeh. Sekarang langsung naik daun. Jangan-jangan dia yang bikin Jizong langsung jatuh cinta. Pasti keluarga Ji naikkan jabatannya untuk nutup mulut. Aku rasa ini nggak sesederhana itu. Kalian belum tahu ya, beberapa hari lalu ada yang lihat. Dia naik mobil wakil presiden Ji. Makan dua bersaudara, dia hebat juga ya. Gak mikir Jizong tipe playboy yang ganti pacar tiap hari. Kalau bosan dan buang dia gimana? Sifat genetik keluarga Ji yang suka gonta-ganti pasangan ini benar-benar parah. Dulu Pak Ji punya anak haram. Tinggalkan wakil presiden Ji kita ini sudah cukup seru. Nanti kalau Jizong ikut-ikutan, keluarga Ji bisa hancur. Kalian lupa di grup ini, ada siapa, cepat tarik kembali. Waktu kerja ngomongin bos masih menyebar rumor lagi. Kalian tahu tidak apa akibatnya? Jizong, ini dokumen yang Ji Xiu selidiki tentang Anda sebelumnya. Sekarang tidak ada yang akan menemukan dana proyek yang diambil Judahong. Sudah masuk ke nama Anda dan tidak ada yang akan tahu. Yang melukai Ji Xiu di hotel adalah orang kita. Lanjutkan memantau Ji Xiu. Kakek khawatir dengan kondisi mentalnya sekarang.
akan berdampak negatif di kantor pusat. Jadi dia diturunkan. Saya sudah menunggu kesempatan ini lama sekali. Jangan biarkan dia membuat masalah di sana. Ya, Katakan, Mengapa Anda menempatkan orang seperti Pei Yuan? di samping Jizong, dia mungkin bisa menjadi faktor besar. dia paling banyak hanya faktor bagi Ji Hyu. Sekarang semua orang di perusahaan bilang hubungan mereka tidak biasa. Bilang Ji Hyu adalah playboy. Apakah akan membuatnya duduk di posisi presiden? Jizong, langkah Anda ini benar-benar hebat. Dengar akan dilaporkan. Orang-orang ini jadi takut semua. Apa ini? Untuk Ji. Baik buruk akhirnya akan dibalas bukan tidak dibalas. Waktunya sudah tiba. Dengar kamu baik-baik saja. Saya sangat kecewa. Ada masalah semua orang senang. Tampaknya Ji Hyu sebelum amnesia, tidak hanya playboy, tapi juga dibenci banyak orang. Ini sepertinya ada yang tidak memaki. Kakak Hyu. Saya ke rumah sakit untuk melihatmu tapi dihalangi. Adikmu Zihui. Lebih baik memaki. Kamu kenapa di sini? Pei Zong. Lagi pula saya tidak punya adik lain yang bisa membuatmu senang. Rupanya dia mengira mantan pacarnya ini sebagai mantanku. Ternyata aku sendiri yang jadi wanita jahat. Tapi bagaimana mereka bisa seperti ini? Walaupun sangat iri dengan aku dan kamu, tidak bisa menulis hal seperti ini tidak bisa. Aku akan mencari mereka. Tenang dulu. Keadaannya tidak seperti yang kamu kira. Bagaimana tidak? Kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku. Aku akan memberitahu mereka bahwa kita akan hidup aman dan damai setiap hari. Bahagia dan gembira. Kamu akan menemaniku melihat bintang dan bulan. Dari puisi dan lagu, kita akan berbicara tentang cita-cita hidup. Bajingan-bajingan itu. Jangan pergi. Sedang apa ini? Ji Hyu, kamu berani menggoda cucuku. Kamu adalah Pei Yuan. Ya, Bagaimana keadaan Hyu belakangan ini? tidak ada yang aneh. Semuanya normal. Setelah ini, jangan biarkan direktur lain mengetahui masalah Hyu. Baik, tenang saja. Kenapa panas sekali? Bukan ini sudah mulai acting ya? Kamu sengaja ya? Yuan. Kamu harus segera putus dengannya. Tidak bisa. Meskipun kita hanya menikah karena perjanjian, tapi kakek. Aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Ketua PI, jangan salahkan Pei Zong. Salahkan saja aku. Tapi percayalah. Aku benar-benar tulus pada Pei Zong. Tulus? Baiklah. Maka aku akan mengusirmu dari keluarga. Mencabut hak warismu. Aku sudah bulat tekad dalam hidup ini. Aku hanya memilih dia. Kamu. Sebetulnya, meskipun Pei Zong akhirnya memilih orang lain, aku berharap dia bisa bahagia. Kakek. Asalkan dia mau bersamaku, meskipun harus hidup susah. Aku rela.
Setelah Presiden Direktur bangkit kembali, wanita jahat yang oportunis kembali padanya dan menangis sambil berkata, "Padahal aku lebih mencintaimu darinya. Tapi kenapa aku masih tidak bisa menggantikannya?" Tidak mungkin. Jisoo ini biasanya terlihat sok manis. Kok semakin terdengar seperti dia malah memposisikan dirinya sebagai karakter antagonis. Malam ini dia malah memberiku setumpuk dokumen untuk dikerjakan. Dulu seharusnya aku tidak perlu merasa kasihan padanya. Selamat datang kembali. Kamu, Yuan mau makan dulu atau mandi dulu? Atau mending makan dulu nanti masakannya dingin. kok tiba-tiba kamu masak hari ini? Karena aku senang. Kamu tidak hanya membelaku di depan direktur, tapi juga membelaku di grup rekan kerja. Yuan terima kasih. Tapi kamu tidak takut. Kakek akan mengusirku dari rumah kita berdua, jadi gelandangan. Aku takut kamu tidak mau meninggalkan karir yang kamu cintai. Jangan-jangan aku salah menilai dia. Sudahlah, jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku coba cicipi masakanmu. Ini kamu yang masak. Aromanya enak. Asam banget. Kenapa tidak enak? Tidak, aku coba lagi. Kentang goreng ini. Pak Ji, kenapa kamu datang? Hari ini kerjaan sedang kosong jadi mampir ke sini. Silakan masuk. Kalian sedang makan tidak mengganggu kan? Tidak, silakan duduk. Sekretaris Ji, saya harap kamu mengerti. Ini adalah rumah Pak Pei. Bukan sembarang orang bisa masuk. Kak, ini bagaimana? Kamu duduk dulu. Kak, ini bagaimana? Kamu makan saja, jangan banyak tanya. Makan itu membosankan, aku mau makan gosip. Sekretaris Ji, coba cicipi masakan saya. Sekretaris Ji, sudah jam segini. Kamu pasti sudah makan kan? Masakan Siu, aku harus mencobanya. Kalau begitu coba satu lagi. Kenyang. Sekretaris Ji, saya akan mengambilkan Anda segelas air. Anda, bagaimana Anda bisa masuk? Apakah Anda masih menyukainya? Yuan di mana saya tidak lebih baik darinya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda tidak lebih baik darinya. Benar. Saya jelas lebih mencintai Anda daripada dia. Tapi mengapa saya masih tidak bisa menggantikannya?
Menggantikan. Dia benar-benar memainkan peran wanita jahat. Jangan membuat keributan tanpa alasan. Saya tidak membuat keributan tanpa alasan. Anda jelas membuat keributan tanpa alasan. Apa yang terjadi? Saya. Apa Anda baik-baik saja? Benar-benar aktor ulung. Jisoo, apa Anda baik-baik saja? Kali ini saya benar-benar tidak sengaja. Siu, apa Anda baik-baik saja? Halo pelayan. Sekarang jangan sampai dia mengetahuinya. Apakah Anda ingat sesuatu? Nanti ingatlah untuk menjemput saya. Meskipun akhirnya PI tidak memilih saya berharap dia bisa bahagia. Bagaimana saya harus terus berpura-pura lupa? Tapi saya tidak bisa lagi berpura-pura sebagai istri manja. Ini Ksatria. Penyihir jahat. Cepat serahkan putri kepada ksatria ini. Hari ini Anda sudah bekerja keras. Tidak menyangka Siu terbentur, kepala malah berganti skenario lagi. Sekarang dia mengira Anda telah mengurung putri masa kecilnya. Sekarang mungkin akan sulit ditangani. Tidak apa-apa, yang penting Jizong baik-baik saja. Anda juga jangan terlalu terbebani. Malam ini pembayaran kedua akan masuk. Ngomong-ngomong, bagaimana pekerjaan Siu belakangan ini? Apakah semuanya lancar? Lancar. Jizong begitu mulai bekerja. Seperti orang yang berbeda, tidak ada yang aneh. Baguslah. Sebelumnya masalah Judahong membuat kakek sangat pusing. Apakah dia mengatakan sesuatu kepada Anda? Ya. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Jizong itu. Saya akan pulang dulu. Kamu begitu menatap ksatria agung ini. Untuk membuat Ji Zesheng lengah. Sepertinya aku harus terus berpura-pura. Tempat yang begitu sederhana ini, aku ternyata bisa tinggal di sini. Kamu sendirian. Bergumam apa di sini? Benar-benar tidak menyangka, penyihir terkenal ternyata tinggal di tempat seperti ini. Bukannya kamu selalu tinggal di sini? Ya, aku lupa. Sekarang bukan lagi saatnya berjuang bersama. Bagaimana kalau aku suruh sopirmu mengantarmu kembali ke kastilmu? Kamu ksatria dari mana? Aku dari La Mancha. Ksatria terhebat. La Mancha. Bersumpah akan berjuang untuk keadilan. Tapi sekarang aku tidak bisa kembali. Aku harus terus mengawasimu sampai putri ditemukan kembali. Kamu kenapa di sini? Bukannya seharusnya tidur di sofa? Dari sekarang, tempat ini sudah kuambil alih. Keluar tidur di sofa.
Kenapa kamu ganti skenario? Langsung berubah sikap, minggir kamu. Bukannya kamu penyihir. Gunakan sihirmu untuk mengusirku. Kamu minggir kamu. Minggir. Jisoo. Aku maklum karena ini skenario, aku kasih kamu 3 detik. Kalau tidak pergi aku akan mengubahmu jadi babi. Kamu keluar. Ada apa? Sekarang jadi seperti sayuran kecil. Nempel sama Peiyuan. Bagaimana mungkin aku tergoda? Bagaimana caranya melupakan semua ini? Kenangan menyakitkan tidak bisa dihilangkan. Daripada menyiksa diri sendiri, lebih baik menyiksa orang yang membuatmu menderita. Masuk akal, Peiyuan. Kamu tunggu saja.